Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya kita ketemu lagi di podcast dan sekarang narasumber kita, bintang tamu kita Pak Agus. Pak Agus gimana? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah udah sekian lama ya seharusnya kita bisa Iya podcast, iya, akhirnya bisa bisa juga juga podcast. alhamdulillah. Iya iya iya. Nah, yang mana pada kali ini Pak Agus akan menceritakan pengalaman hidup Pak Agus ya, Pak, ya? Iya, Dari kurang mulai lebihlah begitulah. kerja, Mhm, terus, pengalaman di horor juga katanya, Pak, ya? Ada pengalaman horor ya? pernah 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 ngalamin. Ayo langsung aja pernah. kita dengar, penjelasan dari Pak Agus. Oke, Pak Agus, gimana awalnya, Pak? Oh, ya pertama, Hmm? assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eee, saya Agus Santoso. Ya kebetulan sekarang saya jadi karyawan, PT Makada, alhamdulillah. Dulu saya dari mulai sekolah, eee, ya kelas-kelas 3 itu saya sudah mulai bekerja. Saya bekerja di kantor perbendaharaan negara waktu itu. Jadi saya mengurus orang-orang yang pensiun. Waktu itu mengurus perpindahan antara taspen ke, eee, apa namanya, kalau sejenis sekarang itu Jamsostek lah, Mhm. tapi di pegawai negeri itu. Mmm. Saya itu mengurus itu. Berapa lama, Pak, di sana? Kurang lebih lamanya, karena saya waktu masih sekolah, Hmm. adalah 8 bulan lah waktu itu. Oh, 8 Karena bulan. saya waktu, pas di kelas 3. Heeh. Sebenarnya mungkin kalau saya sudah lulus kemudian melamar ke situ langsung masih diterima. Cuman waktu itu saya, agak kurang tertarik Mhm. waktu itu. Karena pertama di situ sudah ada, istilahnya sogok menyogok waktu itu. Walaupun Oh, bentuknya tidak berupa uang. iya iya iya. Nah, karena saya waktu itu harus mengurusi, pensiun yang segera selesai mungkin, Heeh. segera cair lah atau Mhm. bagaimana. Waktu itu saya sekolah di Semea padahal. Oh, Sekolah tahun berapa itu, Pak? Udah lama ya? ulang tahun ya 9 berapa ya, udah lama banget Udah saya lama waktu banget. itu ya, lama banget. Kenapa saya di Semea waktu itu, Heeh. saya pernah bertanya kepada orang tua saya, "Pak, kenapa saya harus sekolah di Semea? Mmm. Semea itu kebanyakan perempuan." Iya. Bapak saya bilang bahwa, "Nanti kamu kalau sudah, lulus dari Semea, jadi jangan berat-berat kerjanya, hanya cukup pegang bolpen," katanya, Mmm. "karena mengurusi, administrasi." Waktu itu Oke. saya kebetulan ambil akuntansi waktu itu. Kemudian saya juga pernah kursus akuntansi juga, namanya Mhm. PAU College. Iya. Nah, di PAU College itu saya kursus, kalau di akuntansi itu ada dasar satu, dasar 2, terampil mahir. Mmm. Itu kalau masing-masing 3 bulan berarti hampir 9 bulan ya. Mmm. Iya. Itu saya selesaikan cuma 6 bulan. Syariater ya? Syariater industrial yang Cipanas itu, Iya, heeh, iya bagus banget. syariater, iya air panas ya. Saya melamar, langsung diterima. Langsung Mmm. diterima. Waktu itu saya jabat pekerjaan pertama itu di bagian ekspedisi. Mhm. Ekspedisi itu ya istilahnya mengantar-antar surat, kemudian hal-hal yang di bagian umum lah, itu saya kerjakan. Alhamdulillah itu tidak lama juga. Tidak lama, paling sekitar 3 mingguan lah, nggak nyampe 3 minggu. Iya. Saya itu dipanggil ke kantor pusat. Karena waktu pertama saya bekerja di Jalan Sukabumi, kalau sekarang itu kantor Pemda Bandung. Mhm. Dulu Jalan Sukabumi nomor 30. Nah, saya dipanggil ke kantor pusat di Jalan Taman Sari waktu itu. Panggil, kemudian saya, istilahnya alhamdulillah saya dipercaya untuk, mengurusi namanya PT Sari Industrial. PT Sari Sari. Industrial Corporation itu adalah, subkonnya atau divisi di bawah Sari Ater. Mmm. Jadi Sari Industrial itu
memegang divisinya ada furniture, ada laundry, kemudian travelnya juga, kemudian ada apa itu percetakan. Alhamdulillah waktu itu saya disuruh pegang itu semua. Cuman saya bilang, bos saya pegang 3 aja yang ada di Sukabumi. Jadi di Sukabumi itu ada furniture, ada laundry, kemudian furniture, laundry, dan travel. Tidak lama travel itu pindah ke Jalan Tamblong. Jadi saya pegang 2, laundry sama furniture atau perkayuan. Nah, perkayuan itu dibagi 2 lagi, ada mebel, kemudian ada kusen. Nah, waktu itu Sari Alter itu sedang pembangunan, sedang perluasan lahan. Jadi pembangunan juga, makanya ada namanya muncul lagi marwah kontraktor. Nah, alhamdulillah saya megang juga waktu itu. Padahal umur saya masih sangat muda waktu itu. Tapi saya bukan pegang ya, dipercayakan untuk mengurusi beberapa divisi. Furniture ada 2, ada mebel, ada kusen, kemudian laundry, dan kontraktornya. Jadi saya sering juga perjalanan Bandung Teater. Alhamdulillah saya dipercaya sama bos namanya Pak Suwarma untuk mengurusi ya gajian, kemudian pembelian material. Waktu itu nggak ada ATM, uang masih harus, kalau perlu receh itu harus nuker di pom bensin. Kemudian tidak ada ATM waktu itu, handphone belum ada, handphone masih yang diputar itu. Handphone putar. Saya waktu itu mobil ya inventarisnya adalah pick up Zebra warna hijau. Sering saya melakukan perjalanan Bandung Teater pada saat itu. Nah, pernah suatu ketika itu terjadi, jadi saya pulang kurang lebih jam 2 malam dari Teater ya. Setelah ya istilahnya mengantar uang waktu itu. Uang itu dikeresekin banyak, cash gitu. Karena harus di pembayaran upah di Teater. Pulang kurang lebih jam 2 lah. Saya lewat ke daerah Lembang. Jadi kalau dari Teater dulu itu Lembang itu tidak lurus, waktu itu belok kanan ke depan pom bensin. Nah, di situ depan pom bensin sekitar ya jam 1 jam 2-an lah. Saya dicegat oleh ibu-ibu, tapi sedang hamil ke posisinya. Saya lihat hamil, dia menyetop saya bawa mobil waktu itu. Saya udah berjalan lewat, saya udah lewat, tapi saya lihat spion belakang, ke arah belakang itu sepertinya ada ibu-ibu yang nyetop. Ya lihat, emang ada. Ya udah, saya mundur lagi. Saya mundur, ternyata benar ada ibu-ibu sedang hamil, kemudian bawa barang-barangnya banyak. Saya tanya, ibu mau kemana? Saya mau ke Brumius, ke Immanuel, termasuk rumah sakit Immanuel. Itu posisinya malam. Ibu mau ke Immanuel, ada apa? Katanya suaminya tabrakan, supir taksi waktu itu. Ya udah ibu, saya antarkan ke Immanuel. Ternyata barangnya banyak. Ya namanya orang mau besuk ke rumah sakit waktu itu ya, selimut, bantal, rantang buat makanan. Ya saya bantulah, saya masukin. Sampai salah satu rantangnya itu tutupnya jatuh. Dan di dalamnya ada tempe, asin, dan sebagainya.
Di perjalanan nggak ada obrolan, jalan sampailah ke rumah sakit Immanuel. Pas di lobi Immanuel berhenti, kemudian maksud saya tuh mau bantuin dia nganter ke kamar suaminya. Nah, saya turun lewat sebelah kanan. Pas saya muter ke depan, ibu-ibu itu menghilang ibu-ibu itu. Hilang mana maksudnya? Enggak ada. Hah? Enggak ada. Lah, saya kaget itu waktu itu. Dari Lembang, saya bawa ibu-ibu sedang hamil. Iya. Tabrakan suaminya itu. Pas saya sampai lobi Immanuel, saya mau bantu maksudnya. Iya. Bantu karena beliau kan hamil. Hamil. Ibu-ibu. Kemudian barangnya banyak. Iya, pasti kan ditolongin ya. Saya bantu angkat ke kamarnya. Kamarnya. Karena pesan bapak saya waktu itu kalau mau bantu itu sampai tuntas. Mau bantu orang sampai tuntas, sampai selesai. Nah, waktu itu saya mau bantu. Ternyata pas saya turun lewat sebelah kanan, pintu kanan, muter ke depan, melihat, ibu tadi mana? Kalau secara logika, ibu-ibu itu lagi hamil. Kalau lari juga nggak mungkin bisa cepat. Dan di rumah sakit itu jalannya lurus, lorong. Iya. Wah, ini, mulai nih saya jangan nih. Sama ini tadi itu saya bawa. Sebentar, tadi pas turun dari mobil dia masih ada. Di mobil masih ada. Oh, di mobil masih ada. Masih ada. Oke, terus pas turun, saya udah nyampe di lobi, kan dia turun kan ya. kiri. Kan mobilnya pick up. Iya, pick up. Iya, kiri kedua doang saya kan. ke kanan. Saya muter lewat depan. Ya, sep. Ibu itu menghilang beserta bawaannya. Beserta barang-barang yang dibawa itu enggak ada. Barang-barangnya banyak waktu itu. Banyak. Ada selimut. Ada rantang, ada namanya orang mau jenguk. Iya. Dan mungkin dia mau mungkin tidur juga di sakit ya, nungguin. Jadi barangnya banyak. Ada baju ganti lah, atau mungkin ada tas. Gak mungkin lari juga pun dia. Lari, kalau posisi juga ibu itu lagi hamil. Iya sih. Saya lihat ke lorong ada bergerak. Waduh, ini jangan-jangan saya berpikiran mulai itu ke wah, memang saya termasuk ya istilahnya untuk hal-hal yang begitu saya berani-berani aja waktu itu, karena saya sudah sering melakukan perjalanan Bandung Jakarta di siang hari, di malam hari, sendirian itu saya nggak pernah. Terus kondisi rumah sakit itu lagi rame apa sepi? Sepi. Jam berapa? Kurang lebih kalau nyampe sana jam 3-an lah. Subuh dong itu. Iya, subuh dari 3. Dari Lembangnya aja kita jam 1. Nah, waktu di dalam mobil itu ngobrol biasa atau kayak gimana? Berdiam doang? Dia hanya berbicara begini. Nanti Pak, ini nomor telepon saya. Kalau ada Bapak, telepon saya aja. Tapi saya juga nggak terlalu perhatiin. Saya ambil catatannya, kasih ke tarik kertas. Dia sudah persiapan mungkin. Saya simpan aja di sembarang di dashboard itu. Sembarang, nambah. Saya sih nggak ada niat balik. Tapi setelah si ibu itu menghilang, saya mulai ingat tuh. Dia nomor telepon. Nah, balik ambil telepon itu, kalau nggak salah nomor telepon taksi. Nomor telepon taksi kan 508 ribu gitu lah. Nomor taksi kan dulu suka di mobil taksi itu ada nomor telepon tuh. Iya. Angka nomor taksi yang nomor taksi gampang ya, itu lah. yang gampang. Mungkin kalau saya suka dengan ya waktu itu zaman togel apalah, mungkin bisa saya belikan. Cuman karena saya juga kurang suka begitu. Udah saya abaikan aja. Saya langsung pulang aja dah. Lah, Pak Agus nggak sempat ngubungin itu? Ngubungin nomor itu? Enggak. Buat apa, saya cepat-cepat pergi aja dari situ. Karena kan udah pikirannya udah beda ini. Iya. Dan kebetulan saya kan
pulang kerja waktu itu. Nah. Jadi saya ingin segera sampai rumah aja. Rumah saya dulu di Gatotsubroto Bandung. Jadi segera pulang. Itu pengalaman saya sampai sekarang itu masih ingat. Masih ingat. Dari mulai istilahnya ya udah berapa tahun ini. Mulai dari naik, kemudian saya di stop, naik, kemudian turun. Saya tuh masih ingat ya, masih ingat ya. Hal gitu. Sering banyak kejadian, Pak, horor yang Pak Agus alamin selain itu. Pernah juga nanti setelah saya bekerja di Syariater itu, saya kurang lebih 6 tahun kalau salah. 6 tahun, kemudian saya keluar mengundurkan diri karena ya emang sih alhamdulillah saya dipercaya waktu itu. Cuman saya ingin, karena masih muda, ingin punya lebih tantangan yang bagus lagi. Saya masuk ke PT Papandayan namanya. Oh, Papandayan, ya tahu ya, Papandayan, tahu. Tapi di sana bidangnya ke artisnya, ke seninya. Oh, seninya. Ke artnya ya. Ya alhamdulillah saya juga ada sedikit bisa menggambar. Oh, seni gambar ya, seni lukis lah ya. Jadi saya masuk ke apa namanya ya, bagiannya tulisan di backdropnya itu saya yang bikin. Dari mulai hiasan di backdrop, kemudian bikin patungnya juga, kemudian lampu-lampu segala macam dekorasi lah. Nah, bidangnya seni artnya. Sampai saya pernah memasang tulisan di atas gedung. Yang wah bahaya itu. Sebenarnya bahaya. Tapi saya senang. Senang saya melakukan hal-hal yang begitu. Sampai saya bisa menggunakan alat panjat tebing itu, bekerja di situ. Bagaimana caranya naik, bagaimana caranya turun, untuk menahan posisi di atas sambil memasang tulisan. Itu pakai alat bantu yang mungkin biasa dipergunakan oleh para pemanjat tebing. Nah, saya melakukan itu. Saya senang melakukan hal-hal yang begitu. Tantangannya di situ yaitu banyak melakukan hal-hal yang ya berhubungan dengan seni. Membuat patung, bahkan pernah saya tidak lama, beberapa tahun yang lalu itu saya bekerja sama dengan teman saya untuk bukan mendirikan perusahaan sih, hanya berupa usaha perorangan di bidang dekorasi. Oh iya, Sanggar Aditya ya, tahu. Sanggar Aditya. Jadi customer-nya adalah hotel, perusahaan, bank, kemudian apartemen. Jadi membuat, kalau momen-momennya itu kan Idul Fitri, Natal, Tahun Baru, Imlek, 17 Agustus, itu saya bikin patung. Kalah. Ada, lihat yang kalah ya. Sanggar Aditya. Nah, terus kejadian pas di sini apa? Kan waktu yang di Mebel itu kan Ibu Amil nih yang apa Pak Agus alamin horornya. Nah, kalau untuk yang di sini hotel, nah pasti banyak nih kalau hotel nih. Kalau di hotel ini, kalau di horornya tidak. Cuman pekerjaannya saya sampai memasang tulisan, misalkan tulisan Dirgahayu Huteri, tapi posisinya di atas. Di atas. Jadi saya melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh para pemanjat tebing. Oh iya. Jadi di ketinggian di puncak, puncak hotel di atas, berapa 5 lantai gitu, saya memasang tulisan dengan alat-alat climbing ya. Nah, itu pengalaman saya di hotel itu. Itu udah berapa lama di hotel? Itu enggak lama saya. Enggak lama juga, sama hanya sekitar kurang lebih enggak nyampe setahun. Oh, nyampe setahun. 8 bulan atau 9 bulan lah. Nah, saya ditawarin lagi kerja di Bekasi. Nah, itu Bekasi di proyek.
Hmm. Teman saya orang Cina, Iya. namanya Ricky. Hmm. Makanya anak saya namanya Ricky, Ricky, karena ya. saya ingat teman saya waktu itu Iya. orangnya baik dia, Cina, tapi dia kontraktor. Mengajak ke Bekasi mengerjakan pabrik tuh. Ayo siap berangkat ya ke Bekasi. Okay. Jadi tahun berapa itu ya? Kurang lebih tahun 89 lah. Jadi Bekasi Bandung itu masih ongkosnya 3.200. Prima jasa itu. Sekarang udah hampir 40.000. Udah 40 ya, 50 lah, 40 itu 50. 3.200. 3.200. Ojek juga belum banyak waktu itu. Saya kerja di MM 2100 di proyeknya membuat sebuah pabrik. Jadi PT-nya Yamatindo. Yamatindo. Saya di bidang logistik waktu itu di pegangnya. Jadi semua material dan kebutuhan pabrik kontraktor saya yang belanja, kemudian persiapan untuk proyek itu pembelanjaannya. Karena berbekal dari waktu pada saat saya di Sukabumi di Bandung itu, karena saya pegang kontraktor juga, kemudian mebel juga. Jadi semua bahan dan kebutuhannya saya hafal. Nah, kenapa saya di Makada pegang mebel? Karena ya, pengalaman mebel. saya di sana. Pengalaman di sana kerjaan, Pak. Ya udah menguasai tentang permebelan lah, Pak Agus ini. Gitu. Ya, udah menguasai. Kalau di Jepang itu namanya Kaizen. Nah, kalau di Makada itu inovasi. Inovasi ya. Iya. Jadi kemarin kan tidak lama Pak Wan mengeluarkan suatu agreement lah, statement bahwa Makada ada beberapa divisi. Saya alhamdulillah dipercaya untuk di bagian inovasi. Bagian inovasi itu saya sudah pernah melakukan ya waktu zaman saya sebelumnya di Pekayuan, zaman di PT Sarindusa, kemudian saya masuk ke PT Marubeni. Marubeni itu saya bekerja lama sampai pernah Marubeni itu berubah menjadi namanya Posmi Steel. Saya hampir 20 tahun, 19 tahun lebih lah bekerja saya di situ. Alhamdulillah saya dipercaya di situ sampai hampir ya, kalau jabatan tuh leader, cuman kalau pekerjaan mungkin supervisor. Yang ada di bawah saya kurang lebih 70 orang, laki-laki semua. Nah, ini hal yang pernah lucu juga nih terjadi di PT Posmi itu. Ceritanya saya waktu itu mau bikin palet, posisinya malam. Iya. Di depan mesin potong itu ada satu jendela, dan jendela itu tertutup, apalagi kalau malam. Pada saat memotong, saya tidak bisa berbicara waktu itu, bengong melihat jendela. Sementara ada teman saya itu sedang memperhatikan saya. Dia menegur saya dengan, "Woi, apa kan?" Saya baru ingat, iya, apa? Waktu itu saya melihat di jendela itu ada orang ya perempuan, tapi seperti memakai sebab putih lah. Jelas. Makanya saya sampai bengong. Kaget ya. Nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong, bengong aja ngeliatin. Kalau melihat mukanya sih enggak kan biasanya kalau namanya hantu suka menyeramkan. Iya. Enggak, biasa gitu ya. Iya. Dan saya sampai nggak bisa ngomong. Saya terbangun setelah teman saya yang menggertak. Iya.
lihat ini orang di luar. Ini kan malam posisinya. Iya. Oh iya juga ya. Waduh, saya mulai Ah. beresnya. Saya berhenti dulu, saya minum dulu lah. Minum ya. Ya saya menetralisasi. Tenangin diri lah. Itu pernah saya terjadi juga. Waktu itu sepi ya, dengan kondisi sepi. Aku sendiri. Berdua. Oh berdua. Sipnya berdua. Pabrik itu kan luas. Ya. Sementara di ruangan palet itu cuma berdua. Berdua doang. Pas saya melihat dia jendela pas alat Pas jendela. itu depannya ada jendela. Potong. Dan hanya terlihat mukanya aja. Jadi segini doang. Oh, segini kepala doang lah ibaratnya. Kayak ngintip gitu ya. Iya, kayak ngintip. Saya juga kita sampai nggak bisa bicara. Itu hal yang pernah saya alami. Alami di pabrik gitu ya. Kerja di pabrik. Saya pernah besoknya saya tanya-tanya. Zaman dulu tanahnya bagaimana sih? Tanahnya gitu. Iya. Ya katanya sih di seberang sana ada beberapa makam katanya. Ya sudah, saya tidak perpanjang. Kemudian yang pernah saya alami lagi yang hal-hal yang ya alhamdulillah saya turut sama Allah. Pernah saya suatu ketika pas malam juga, kalau di pabrik pos misteri itu kan Iya. Bidang pekerjaan adalah pemotongan besi. Iya, pemotongan besi. Jadi pengangkatan semua menggunakan kren. Ya. Kren yang bisa sampai 15 ton ya, beratnya itu. Barang yang diangkat ya di bawahnya lah bisa nyampe 10 ton. Suatu ketika saya saya sedang memperhatikan orang yang sedang bekerja menjalankan mesin beserta rekannya sedang memaking waktu itu. Saya perhatikan, kemudian kayaknya ada yang kesalahan itu, maksudnya di bidang making waktu itu. Di bagian bawah. Jadi kalau mesin yang saya perhatikan waktu itu mesinnya big lever. Jadi panjangnya itu kurang lebih hampir 25 meter itu. Mesinnya itu ya. dioperasikan oleh 6 orang. 2 di atas, 4 di bawah. Termasuk operator kren. Saya merhatikan karena proses dari mesin tersebut. Kemudian dari posisi berdiri saya itu, kemudian saya berjalan ke arah operator yang making itu, piler. Paling nggak jauh itu, hanya kurang lebih 20 meteran lah. Kalaupun jalan berapa menit, 2 menit, tiba-tiba kren yang di atas saya waktu saya berdiri itu putus. Dan sedang mengangkat barang. Barangnya itu kurang lebih ya hampir 8 ton. Saya lewat. Alhamdulillah sangat saya bersyukur pada Allah. Enggak lama itu, paling 2 menitan. Saya menuju orang yang sedang making karena melakukan kesalahan. Bukan salah sih, hanya kurang bagus. Iya. Saya datengin, mau saya kasih tahu, tiba-tiba kaget. Itu pas di posisi saya berdiri. Kerennya tali selingnya itu sebesar jempol. Karena kekuatannya 15 ton. 15 ton ya. Itu bisa putus. Putus. Tapi alhamdulillah saya bisa melewati itu. Baru berjalan mungkin 20 meteran lah. 20 meteran ya. Dan belum lama, paling berapa lama sih 20 menit? Berapa detik ya, berapa menit gitu. Coba itu mesin barang yang tertimpa itu kan di bawahnya ada besi juga. Besi yang di bawahnya pada hancur. Apalagi kalau manusia udah
saya bersyukur sekali tuh. Mungkin kalau lihat di CCTV itu keren itu. Keren ya. Keren kalau lihat di CCTV itu. Hanya berapa detik. Ada berapa detik aja. Menit ya bisa. Ini ada. Terus ada lagi ya pengalaman ini yang horor nih Pak, Agus alami. Ya, saya di PT Pos Mistir itu hampir 19 tahun. 19 tahun. Lama ya. Saya berangkat ke Jepang waktu itu. Waktu itu saya ditunjuk ke Jepang juga, Pak John Ali itu sambil bercanda di briefing dengan teman saya 2 orang. Jadi 1 operator, 1 asisten operator. Saya berangkat bertiga. Alhamdulillah waktu itu saya juga tidak ditemani, maksudnya ditemani selama sebulan. Memang pada saat pemberangkatan Pak John berangkat, tapi setelah sampai sana, setelah menyerahkan saya ke orang Jepang, kemudian Pak John pulang lagi. Saya di sana bertiga. Pernah PT Posmi itu dulu berangkat ke Jepang juga memberangkatkan, tapi banyak, termasuk pada manajer, pada para asisten manajer. Kalau saya waktu itu enggak, saya bertiga. Ya alhamdulillah karena saya waktu itu di Bandung juga pernah kursus bahasa Inggris, bisa diterapkan. Pada saat itu di Jepang. Walaupun belum banyak sih, nggak pinter-pinter amat bahasa Inggrisnya. Karena belajarnya waktu dulu, kemudian ke Jepangnya juga tahun 2005. Saya sangat senang bekerja di Makada. Apalagi saya alhamdulillah ditunjuk di bagian inovasi. Inovasi banyak hal-hal yang memang harus ada perbaikan. Baik dari segi administrasi maupun dari tekniknya juga, operasionalnya juga. Makanya alhamdulillah saya bekerja di Makada, mungkin bisa saling berbagi ilmu lah. Apa yang bisa diberikan oleh saya terhadap Makada sehingga Makada lebih sukses. Amin. Kemudian tidak lupa juga pada Pak Wawan, terima kasih ya. Selama ini Pak Wawan mempercayakan saya untuk di bidang inovasi. Banyak hal yang ya mungkin untuk kedepannya mungkin di season lain. Mungkin. Oke. Karena saya masih ada hal yang orang mungkin apa sih namanya perbedaan atau antara marketing dan sales. Nah, itu sebagai PR di season selanjutnya. Oke, bagus. Marketing dan sales ya. Oke, bagus. Makasih banyak udah berbagi sama kita dan bisa berbincang di podcast ini. Buat teman-teman jangan lupa disaksikan video berikutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makada Podcast.